Pulang kampus jam 10 malam. Sampai di parkiran bawah kampus, ada mahasiswi saya yang belum pulang. Kemudian saya tanya, loh, belum pulang? Kemudian dia bilang, belum Ustaz. Lagi nunggu abang, sekalian abang itu pulang kerja. Kerjanya di Nagoya Hill. Nagoya Hill kan dekat sama kampus. Kerjanya di Nagoya Hill. Bentar lagi beres-beres toko, nanti pulang, baru jemput saya. Jam berapa abang pulang? Jam 11. Itu jam 10. Berarti dia masih nunggu sejam lagi untuk abangnya pulang. Pertanyaannya adalah, sebagai laki-laki yang gentle, baik tidak kalau saya antar dia pulang? Hah? Baik, apalagi menurut perempuan itu. Ternyata saya nawarin, ayo pulang sama saya. Waduh, baik benar nih Ustaz, gitu kan? Baik. Tapi ukuran kebaikan ini hanya dalam sudut pandang manusia. Menurut sebagian manusia mungkin saya baik, karena saya laki-laki gentle, nggak mau membiarkan perempuan tengah malam di parkiran sendirian. Maka saya laki-laki gentle, saya bawa pakai motor, main pulang, antar ke rumah. Tapi pertanyaannya, menurut Allah ini baik apa buruk? Menurut Allah ini amal soleh atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ketika, jangankan, ini kalau pakai mobil mungkin persoalannya beda. Ini pakai motor. Motor saya mirip sama motornya Irul aja. Yang kalau bonceng harus pegangan gini. Makanya saya curiga ya beli motor gitu, curiga. Bukan kalau motor metik kan kita bisa pegangan ke yang di belakang itu kan Pak. Tapi kalau motor laki kan nggak ada pegangannya di belakang. Mau nggak mau ke depan kan. Nah ketika saya antar itu mahasiswi, saya antar pulang ke rumah, menurut manusia itu kebaikan, tapi menurut Allah sama sekali tidak baik. Kenapa? Dosanya lebih besar. Pertama, nggak mungkin dia nggak pegangan. Karena setiap ganti gigi pasti gini. Ya kan? Pasti pegang. Itu persoalan. Ada. Belum lagi kalau kita dibisik sama setan ya kan. Misalnya rumahnya di Jodoh, kan kita di Nagoya kuliah kan. Rumahnya di Jodoh. Kalau langsung ke Jodoh kan dekat ini. Putarlah dulu ke WhatsApp Center, ke Bengkong juga kan. Biar agak lama sedikit. Misalnya. Terus sampai ke rumah mamanya nongol. Loh, abangnya belum pulang, kok udah pulang? Iya diantar. Siapa yang antar? Pak Ustadz. Nah, pasti muncul persoalan kan? Belum lagi di lampu merah nanti kan? Kan pakai helm kan? Titit. Ustadz, siapa nih Ustadz? Macam beda aja dari yang kemarin. Loh. Jadi persoalan. Maka yang disebut amal soleh itu bukan hanya baik menurut sudut pandang manusia, tapi baik di sini adalah dalam sudut pandang Allah. Saya punya tetangga. Kalau kita antar makanan ke tetangga, kalau kita sering main ke rumah tetangga, baik atau enggak? Sering main ke rumah tetangga, silaturahim, baik ya. Kalau saya silaturahim plus bawa oleh-oleh, lebih baik lagi. Tangan kosong aja baik, apalagi bawa oleh-oleh. Tapi kalau tetangga saya janda, terus tiap hari saya main gitu. Ustaz, ya Ustaz, ini saya bawa ini, Masya Allah, masuk dulu Ustaz. Coba. Menurut sebagian manusia kan baik. Bahkan menurut si janda, baik betul Ustaz ini hari-hari datang ke sini, bawa oleh-oleh. Tapi menurut aturan Allah ini tak baik. Maka hari ini begitu juga yang dimaksud amal soleh. Amal soleh itu adalah ketika kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu sesuai dengan kriteria yang Allah inginkan. Itu baru amal soleh. Itu baru amal soleh.